Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari, dini hari lah, tepatnya jam seperempat malam, sepertiga malam, jam 1:30 pagi. Nah, ini kita akan membahas tentang reinkarnasi ya. Jadi reinkarnasi itu ada atau tidak gitu ya? Ini enggak? Iya. Jadi diperdebatkan, banyak orang tuh perdebatkan. Akhirnya ada yang viral juga ya kan. Akhirnya saling hujat menghujat. Jadi yang nggak bagus itu adalah hujat menghujat. Tapi yang benar itu adalah dicari tahu dulu gitu kan. Jadi apakah reinkarnasi itu sebenarnya ada atau tidak? Atau Gitu ya? mungkin hanya nama. Bisa juga. Jadi hanya label doang gitu. Jadi selainnya ya cuma kesannya biar kelihatan apa ngetop gitu ya, ada reinkarnasi gitu ya. Sama kayak wong iso Triwikromo. Ya kan? Ya, akhirnya cuma apa itu mitos doang gitu kan. Tapi bisa apa enggaknya nggak tahu. Dengan karena beda zaman, beda masa. Nah, sekarang kalau kita perdebatkan tentang reinkarnasi ya nggak ada habisnya. Harusnya dicari pemahaman tentang reinkarnasi itu apa, apakah bisa terjadi gitu kan. Kalau reinkarnasi itu tidak terjadi gitu kan, ya dari dulu juga nggak perlu dibahas. Iya. Ya kan? Kenapa harus dibahas? Nah berarti kan ada sesuatu, ya kan. Nah, jadi bisa aja iya kan. Oke. Reinkarnasi itu adalah sebenarnya itu kejadiannya gini. Kalau kita lihat dari misalnya ajaran Islam gitu kan, emang nggak ada itu sebutan reinkarnasi, nggak bakal ada, nggak bakal ketemu. Tapi dari beberapa kitab atau sumber gitu kan, ya itu disebutkan gitu. Jadi kalau para alim kan, itu kalau pun sedo udah meninggal, itu katanya dia hidup di kehidupan ya kan, yang lebih bagus katanya gitu kan. Oh berarti dia bisa hidup di kehidupan yang lebih bagus. Contohnya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah ya kan? Itu katanya dia nggak mati, malah hidup ya kan? Makanya kan akhirnya ya mayatnya aja katanya masih utuh, katanya gitu ya. Oke, sekarang bab reinkarnasi, kenapa ada reinkarnasi? Bukan dipercaya, Dicari tahu. nah cari tahu. Sebabnya begini. Jadi kalau menurut saya gitu ya, itu ada pemahaman gini. Pemahaman itu bukan kita nyari ngarang, bukan ya? Iya. Itu dari diri kita tuh ada pemahaman yang kita juga nggak tahu sebetulnya, kita tahu muncul ada pemahaman gitu ya. Nah itu dari waktu saya nyari begini kan. Jadi kalau manusia itu kan terdiri dari 3 unsur yang saya tahu itu kan. Jadi ada wadak, ada ruh, ada jiwa. Ya. Nah ketika kita meninggal gitu kan, katanya meninggal gitu kan, meninggalkan dunia lah katanya gitu. Nah itu jadi jiwa, ruh dan wadak jasad itu podo pisah. Podo pegatan kan, pegatan kan, pisah kan. Bisa. Nah kayaknya wong Jawa kayak ana jenenge nang maca pat kayak megatru. Ya kan. Nah, berarti itu ruh yang dipisah. Ya kan. Nah, lucunya di semua ajaran terutama Islam itu kan, itu yang kembali kepada Allah hanya jiwa. Kembali kepada Sang Pencipta tuh hanya jiwa tulisannya. Rohnya enggak, jasadnya enggak. Jasadnya bosok neng lemah, ya kan, apa dibakar atau bagaimana ya kan. Tapi rohnya itu tetap ketinggalan di dunia. Nah, sekarang jadi pertanyaan gitu kan.
kenapa Allah enggak juga megang ruh itu dalam genggamannya? Kenapa hanya jiwa-jiwa yang bersih? Nah, itu kan di Quran ada tuh, ya kan? Nah, pertanyaannya itu, ya kenapa hanya jiwa-jiwa yang digenggam, tapi ruh-ruhnya enggak? Iya. Tahu enggak kenapa? Jadi ini bisa pendek, bisa panjang. Jadi ada namanya, nah wong Jawa kan ngerti, kayak namanya perjalanan jiwa. Iya. Nah, ada kan perjalanan jiwa kan. Mungkin jadi jiwa-jiwa ya jalan-jalan ya, iya ya kan. Enggak. Akhirnya simpelnya gini kan, ya kan. Jadi dari pertanyaan itu, kenapa roh-roh itu enggak Allah apa pegang juga? Berarti emang roh itu ada di dunia, ada. Makanya orang tahlilan ya wong NU apa wong sapa ae sing ngomong tahlilan ngono. Ya macane kayak ilah ruhi. Berarti yang didoakan apa? Rohnya. Men baik-baik saja. Mungkin begitu kali ya. Ya mungkin ditalkin itu kan. Yang ditalkin ki ruhe apa jiwane apa jasate kan ngono kan. Jadi di penghantar ya. Oke, ketika roh-roh itu sudah ada di dunia, masih ada di dunia gitu ya. Nah ini yang jadi pertanyaan gitu kan. Fungsi roh-roh itu untuk apa? Untuk apa? Kok ngebei jagat kan? Kan nggak mungkin, ya kan? Iya. Berarti roh dari zamannya ya leluhur kita Nabi Adam tekan seperti lah ya. Wah, ada lah. Sesek karo roh. Iya. Ya kan? Nah itu. Akhirnya ada konsep namanya nek wong kae ya mitis wong Jawa. Ya enggak? Iya. Nah, kalau orang sana namanya apa tadi? Reinkarnasi. Jadi kembali itu. Ya enggak? Jadi kalau akhirnya dari perenungan gitu ya. Ini saya ngerenung sendiri aja. Yang ngasih jawaban ya bukan diri sendiri, tapi sesuatu yang ada di diri sendiri. Iya. Ya karena mencari, ya kan nggak mungkin mencari itu akhirnya terus menungso yang ngasih, orang nggak nanya gitu kan. Iya. Karena nanya juga ribut doang. Akhirnya takon karo sing ana ning awake dhewe. Sing nguripke awake dhewe. Takon aku. Jawabannya begini. Jadi roh-roh itu menunggu jiwanya juga dikembalikan lagi. Ya ini konsep reinkarnasi akhirnya mungkin saja. Iya, prosesnya. Ya kan. Akhirnya ono orang berkeluarga gitu kan, mengandung gitu kan. Ya kan. Ya kan mengandung gitu. Nah dalam kandungan itu kan, itu kita sepakati dulu. Kalau kita baca kitab, baca aturan pasti tahu. Dan dihidupkanlah ruh, kan gitu kan, dijanin. Iya dijaninnya lah istilahnya. Ada kan ada ruh gitu kan. Berarti bisa ubah, ya kan. Iya, kalau udah ada ruhnya bisa gerak. Nah berarti ditiupkan itu Allah mengantarkan ruh-ruh yang ada. Kok bisa, nanti kita bahas ya. Pokoknya roh itu ditaruh dulu kan. Ya, jadi ada ruhnya. Ada yang sebagian ketika lahir dan dititipkan ruh. Ya bisa aja nggak apa-apa. Ya kan? Karena masalah itu harus genep ono jasad, ono ruh, ono jiwa. Merano siji ya gotang, ya kan. Ya. Jadi istilahnya ono jasad, ono ruh, ya kayak wong turu. Apa pingsan, orang mati orang. Iya. Ya. Karena ruhnya masih ada. Nah, ono jiwa berarti bisa merasakan. Misalnya, bisa bernalar. Nah, bisa bernalar ya kan. Tapi wong geblung ora, ya kan bernalar ya. Nah, jadi akhirnya ketika roh itu sudah punya tempat lagi di namanya di tubuh kan, atau wadah kan karing ngenteni
jiwa. jiwa. Ya enggak? Iya. Jadi harusnya itu ketika di dalam kandungan itu ya harusnya itu ya ruh dan jasad, ya enggak? Nah, jadi ketika dia lahir gitu kan, baru Allah berikan itu, ditutupkan lagi namanya apa? Jiwa. Makanya dia bisa oe-oe, ya oe-oe kan. Di sana ya bisa muni lah kan, iya. Jadi bisa muni kayak. Jadi di sana ya terus disebut kayak ya urup, nah ngono ya. Jadi nek wis wong wis urip kae ya terus urup, mergo napa ana jiwane. Jiwa. Gitu kan, jadi ada jiwanya itu. Nah terus pertanyaannya kan begini ya. Kalau saya boleh nanya gitu kan, kalau kita nggak mempercayai reinkarnasi gitu kan, apakah Allah itu mengeluarkan jiwa yang baru terus setiap hari? Mumet ya Gusti Allah. Iya. Kalau Gusti Allah mengeluarkan jiwa setiap hari, Gusti Allah juga nggak tahu hari esok berapa jiwa yang akan dia buat lagi, ciptakan, ruh yang dia akan ciptakan lagi. Iya. Betul kan? Ya, bahkan kadang Coba dari kira orang tua ke anak ada hampir kemiripan. Berarti kan jiwa itu mungkin tidak diperbarui. nah, jadi ya itu dari perenungan saya merenung diri ya, kalau salah ya monggo nggak apa-apa kan, bebas ya kan. Ya. Jadi kalau Allah nggak pernah bisa nepatin jumlah jiwa yang dia ciptakan ya kan, ini swarga bisa kebaan menungso ya kan. Iya. Oh iyalah melebihi kapasitas karena Allahnya bingung kan, ya kan. Ini berapa yang akhirnya akan dibuat itu kan, ya enggak? Ya kan? Akhirnya neraka ya sama, sesek. Iya. Sesak. Ya kan? Makanya Allah itu hanya menjanjikan ada surga dan ada neraka. Tapi kalau kita lebih teliti baca, emang belum dibuat. Jadi surga neraka itu belum ada. Karena hanya dijanjikan. Jadi siapapun katanya gitu kan, itu di Quran ya, yang membayangkan atau berbicara tentang surga gitu kan, kamu akan salah. Karena apa? Surga nggak seperti yang kita bicarakan itu, katanya gitu. Iya. Tuh para ustadz, para apa, ya coba lebih teliti. Ada di Quran situ, makanya jangan terlalu banyak lebih ngomong surga yang belum ada, neraka yang masih ngintip-ngintip doang. Iya, karena Kan? iya rata-rata dia hanya tahu hanya sekilas, nggak tahu Yeah. atau paham betul tentang. Jadi bagi saya, mohon maaf ya yang ngomong tentang surga neraka, jenengan ngomong, ya saya bilang jenengan itu lagi mendongeng diri jenengan. Jadi jenengan itu cuma berfantasi. Iya, berimajinasi. Berimajinasi kan, iya. Jadi orang ngaku ngelihat jin aja dusta. Dusta Ya. itu salahnya sama Gusti Allah. Kalau bohong itu sama menungso. Jadi ya kalian itu sebetulnya sedang berdusta. Iya. Jadi ya, kalau ada itu mendingan jangan ngomong surga neraka. Perbaikilah hidup ini gitu kan. Paling nggak bisa masuk surga, ya kan. Jadi juga nggak masuk neraka tapi masuk surga. Iya. Jadi kesimpulan dari reinkarnasi adalah karena jumlah jiwa itu Allah ciptakan tuh tetap. Iya. Jadi nggak mungkin Allah tuh nunggu gitu kan, menunggu selama ribuan tahun. Satu hari di sana 1000 tahun di sini kan, untuk mengeluarkan jiwa yang dibuatnya lama sama dia gitu kan, ya nggak mungkin, ya kan? Akhirnya ya nggak asik juga. Akhirnya jiwa itu ya udah diturunkan semua. Jiwa itu udah diturunkan semua. Quran itu nulis ya kan. Dan akhirnya gitu, kok ditulis nggak ada kisah lagi yang baru. Semua itu perulangan dari kisah-kisah sebelumnya. Berkelanjutan. Nah, ini sebetulnya kita aja paham ya, karena siapa? Di Quran ditulis ayatnya ngono kan.
Kalau nggak percaya baca aja lagi. Nah, jadi ketika jiwa jumlahnya tetap, ruh jumlahnya tetap gitu kan. Akhirnya wadah itu dibuat berdasarkan jumlah jiwa atau ruh. Jiwa bentuknya nggak pernah berubah. Ya. Ya kan? Ruh bentuknya nggak pernah berubah. Yang berubah itu wadah. Akhirnya jiwa sama ruh itu akan mengikuti wadahnya. Ya. Ya, nah iya. Jadi jangan sampai jiwa wadah itu malah mengikuti bentuk ruh sama jiwa, ya nggak kena nanti kan, bingung ya kan. Iya. Jadi kita itu ya Allah ciptakan wadah kayak apa ya terserah Gusti Allah. Karena dibuat. Jadi menungso itu dibuat dari tanah liat ya kan. Ya karena diciptakan dulu tuh bentuk-bentuknya dari tanah liat. Ya, bentuk dulu. Iya. Jadi nek wong ngarang sih yo dikarang sih kan itu kan. Ya enggak. Mungkin ada yang lahir mohon maaf cacat, ya kan ya. Ada. Iya, iya. Nah, kenapa dia bisa lahir cacat? Ya nanti juga dikupas. Salahku apa ya Gusti Allah kok lahirku cacat. Kan kan? Iya. Aslinya tekok. Jadi tanyalah pada masa lalu. Iya, asal muasal. Nah, jadi semua jawaban itu ada di masa lalu. Bukan di masa depan. Masa depan itu adanya adalah harapan. Iya, harapan. Hanya Kenapa kita hidup ini kok susah? Ya takon awake dhewe masa lalumu dulu bagaimana ngono kan. Ya enggak? Akhirnya ada orang yang lahir gitu kan. Ya dia misalkan merasa oh kok saya lahir di tempat begini gitu ya. Ya takon karo awake dhewe ngono. Bagaimana saya dulunya? Dulunya itu di mana, di kehidupan ini atau di kehidupan sebelumnya? Ya. Jadi orang yang disebut reinkarnasi itu adalah orang yang memiliki kesadaran tentang asal usulnya. Ya. Jadi kalau dia nggak pernah sadar tentang asal usulnya, ya dia juga bingung, nggak percaya. Kok bisa begitu? Ada begini. Jadi kalau orang nitis, saya yang nggak percaya. Iya. Bahasanya nitis, ya kan? Jadi maksudnya gini loh. Ya kadang kita itu dulu pernah hidup di masa lampau, iya. Tapi kesadaran kita kan di nol kan. Iya. Kenapa? Karena wadahnya beda. Coba nih wadah ke podo, wis paham kabeh. Asik. Ya kan? Tapi ingat ya, ada beberapa manusia itu yang wadahnya sama Allah ciptakan. Ada tuh. Tapi lucunya dia itu nggak bisa ngomong. Itu ya Allah kasihlah ada sesuatu kan. Ya nggak tahu juga ya. Bisa aja tuh. Jadi ibaratnya kalau orang itu reinkarnasi bagaimana gitu kan, caranya bagaimana gitu kan. Ya kalau kita harus punya logika, kalau nggak dilogikain ya nggak bakal ketemu Allah aja. Kalau kita nggak punya logika, kita nggak tahu Allah di mana. Iya. Kan? Iya berdasarkan nalar. Jadi Gusti Allah tuh cuma kita suruh nalar itu aja. Ya, jadi sambil medang, ya, sambil ngopi ya. Itu kayak gitu. Pisangnya mas, comotin. Wah enak dibrik ya. Oh kan bisa diedit potong ya? Bisa. Ya, ngerokok dulu ya. Nah panjang lebar buat ngetes dulu. Kita jawabannya simple. Ya, di pos juga nggak apa-apa. Di pos memori pun enggak. Enggak.
Masa sih ngerokok di sini? Enggak, pertanyaannya itu sebetulnya kamu tuh paham gak yang tak jelasin? Udah paham ke arahnya belum? Kan tak bikin jelimet. Ini hampir mirip-mirip sama masalah kita. Apa ini guys temu ya? Tapi nyuwing ini pernah Oke. mikir ini sih. Pas gawe story tentang mocok megat roh. Mijil. Nah, mijil kuwi kita bawa siapa? Jiwa yang apakah jiwa orang mana atau jiwa pendahulu mana? Mijil Oh, berarti mau copat ya. Ini kan gawe dari mungkin lebih tepatnya mijil. Jadi reinkarnasi itu sebetulnya ini bahasan yang paling puncak. Karena pemahamannya nanti karena terakhir itu reinkarnasi. Jadi semua dari pertanyaan zaman dulu gitu kan. Ya tak jawab lah. Karena menungsa itu nggak ada yang mau jawab. Ketika katanya kita bicara, katanya kita itu lagi merasa sok pinter, pengen bicara. Enggak lah, yang sok pinter itu bikin buku jualan. Baru ya kan. Ini enggak, dia berkhotbah cari apa, cari murid, dia kan cari duit ya kan. Nah kita itu kan bersharing. Mencari Jadi gitu ya. mana yang sisi. Jadi tak coba itu bicara di buku itu nggak ada, di sumber lain nggak ada. Kalau di buku ada, aku nyontek. Di sumber lain ada, ya kita nyontek juga berarti kan gitu kan. Ya kan? karena pemahaman nggak bisa dipelajari, nggak bisa ada. Oh, nanti kalau mau cepat kita bahas juga satu-satu. Ya bisa dibahas satu-satu. di episode selanjutnya. Di episode selanjutnya itu. Kita yang ada rokoknya dikata aja. Bukan dikat, bisa ditutup. Oh iya, di blur. Iya. Oke, jadi kita lanjut nih karena sebetulnya tentang reinkarnasi atau perjalanan jiwa itu namanya titik akhir dari penemuan menungso manusia atau jin bisa menemukan itu, tapi kalau jin tidak tahu sih, manusia bisa menemukan itu kan, dan bisa mendapatkan kembali kesadarannya, ya dia itu selesai karena sudah memahami itu. Ciri khas orang itu adalah orang itu ya sudah santai. Jadi apa yang dibuatnya dia akan tahu tuh. Karena apa, sebesar biji jaru aja akan dibalas itu. Ini. Jadi kaitannya kalau uang reinkarnasi itu kok bisa ya? Ya karena saya pernah ketemu orang, memang betulan itu. Dia malah lebih kenal saya daripada apa orang gitu. Padahal kita belum kenal itu ya. Tapi dia udah tahu tuh. Sudah kenal gitu. Itu dalam hidup itu ada itu salah satunya namanya Pak Sapri. Insya Allah Pak Sapri kalau masih sugeng ya alhamdulillah ya. Kalau enggak nanti kita ketemu juga lah ya kan. Nah itu tuh. Makanya kadang kita dalam hidup itu kadang ketemu orang itu merasa kita kayaknya udah pernah kenal lama, jadi asik enjoy gitu kan. Ya enggak? Nah itu sebetulnya ada yang di enskrip di kita itu. Jadi kita emang enggak, bukan orang lain lagi, emang berputar aja tuh ya. Ditaruh di mana? Nah ditaruh di mana itu kersane Gusti Allah. Berdasarkan apa? Amal perbuatan. Iya. Nah, sekarang ke tingkat yang lebih biar bisa memahami, orang sebut reinkarnasi gitu ya. Kalau tak bilang sih sebetulnya bukan reinkarnasi. Kalau bahasa aku itu adalah kita hidup, mati itu hidup lagi masalahnya. Terus mati hidup lagi. Ya. Terus mati hidup lagi. Begitu tuh. Jadi berulang terus ya, karena Allah tulis itu kisah yang berulang. Berarti kalau kisah kan tentang siapa?
kita sendiri, kisah masing-masing itu. Jadi kisah masing-masing ya kita. Ya. Jadi kisah kita itu sebetulnya ya, kisah yang berulang. Jadi bukannya kalau kisah sendiri ya nggak bisa diulang, tapi kalau masa kisah kita bersama ya diulang terus. Begitu dulu gitu ya. Ya. Ya contohnya gitu kan, dulu sebelum zaman Nabi Nuh itu di ayat-ayat di kitab-kitab ditulis itu adalah zaman yang paling keren, zaman paling canggih, nggak ada kecanggihan yang bisa melebihi zaman Nuh itu terakhir. Itu Quran yang tulis, kalau nggak percaya baca aja zaman itu ya. Terus kita baru ketemu handphone bilangnya canggih, salah, ada yang lebih canggih dulu, ya. Tapi kalau kita bisa ngungkuli ya terus mungkin banjir lagi bisa kan. Ya. Jadi ketika jumlah jiwa itu tetap ya berarti roh itu akan mengikuti jiwa, atau jiwa itu nanti bersatu dengan roh, namanya senyawa ya. Akhirnya dia akan mencari atau mendapatkan tempat wadaknya lagi, begitu terus tuh. Dan lucunya itu ya, kalau saya istilahnya kiamat percaya banget. Jadi orang yang ngomong reinkarnasi ya percaya kiamat, siapa yang bilang nggak percaya? Percaya banget, itu wajib. Ya ceritanya begini, nanti ada kiamat ada ya. Jadi contohnya ada disebut nitis. Nah, saya nggak percaya itu nitis semuanya. Tapi reinkarnasi bisa. Kok saya bisa tahu segala sesuatu yang saya nggak pernah belajar? Aneh. Iya. Pernah nggak kita ngalami itu? Kita udah gampang banget itu kan. Nggak usah dikasih itu. Kita udah bisa. Berarti kita ada sesuatu. Iya, berarti kita punya skill kemampuan itu yang ada di diri kita zaman dulunya. Di zaman dulunya tuh kita punya tuh. Akhirnya di masa sekarang gitu kan, di kelahiran yang sekarang gitu kan, kadang kita nggak mempelajari itu ya bisa. Terus kita disangkanya titisan, bukan, itu adalah ya hidup kita yang dulu. Hidup yang dulu ya, pada masa sekarang. Ya, berarti mungkin genetika itu ada dari itu. Nah, cuma masalahnya kan kita nggak pernah bisa mau cari tahu kenapa kok saya bisa gitu. Iya. Kan benar kan? Yang kadang ilmu disiplin ilmu sekolahan atau mana itu nggak pernah dibahas. Nah iya. Jadi kalau kita merasa, kok saya udah tahu nih saya pintar, bukan, itu membawa pengalaman yang dulu, kehidupan yang dulu, tanpa kita sadari ya. Bisa kita sih, bisa aja. Nah, terkait pertanyaan yang dulu pernah ada? Lanjut. Kenapa bahasanya ya agak-agak gimana gitu? Kenapa Gusti Allah suka yang namanya bereksperimen? Gusti Allah bereksperimen. Ya, kan katanya yang dulu-dulu pembahasan pernah tuh yang begitu. Ya nggak usah. Misalnya Gusti Allah bereksperimen gitu, bukan. Gusti Allah itu kan maha pencipta, jadi dia akan, namanya sebut maha ya kan, ya menciptakan terus lah gitu kan. Jadi dia eksperimen itu adalah mencipta, makanya disebut maha eksperimen. Dia buat menungso jenisnya begini ya kan, dulu tinggi besar ya, akhirnya sekarang cilik-cilik ya kan. Dulu mungkin rambutnya kayak apa, saya ingin ini ya kan. Akhirnya ya Allah itu bisa juga disebut eksperimen itu. Akhirnya diciptakanlah pulau-pulau, akhirnya ditaruh di pulau-pulau. Jadi Allah juga udah pernah menciptakan
daratan itu satu. Udah pernah. Lucunya gagal. Di zaman Nabi Nuh itu gagal ya kan. Jadi menungso itu bisa perang, bisa ini walah. Akhirnya ada karuan. Akhirnya Gusti Allah ya mungkin mangkel ya kan. Dah, saya ulang lagi. Nah, itu ingat ya, di kitab ada itu yang disebut dengan diulang lagi. Kehidupannya diulang lagi. Nah, terus lucu gitu kan. Ketika Gusti Allah membuat jiwa yang baru. Ya, pertanyaannya itu jiwa yang baru apa jiwa yang lama yang Allah pakai itu? Mungkin jiwa yang lama tapi terpilih. Nah, jadi ada jiwa yang lama terpilih gitu kan. Ya sebetulnya semua jiwa itu dikasih kesempatan sama Allah. Namanya kehidupan kedua gitu kan. Nuh gitu. Jadi sing Allah, sing becik, semua jiwa itu dapat kesempatan. Akhirnya dia itu dilahirkan kembali tuh. Akhirnya diajarkan di kita gitu kan untuk selalu berbuat baik untuk mendapatkan surga yang katanya ada tingkatan. Ya enggak? Karena gini loh, mustahil itu ya. Kalau saya pribadi gitu ya. Surga itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Neraka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enggak ada. Kalau Gusti Allah tuh kalau surga ya surga kabeh. Ya kan neraka kabeh. Sanggon. Jadi kalau misalkan di surga aja kita dikasta-kastakan gitu kan. Ya Allah pilih kasih. Iya kan? Iya kan? Itu kan. Jadi surga pertama, kedua, ketiga gitu kan. Itu kalau tak pikir itu ya masih di dunia lah. Sampai ke-6 itu di dunia. Neraka ke-6 itu di dunia. Nanti akan masuk itu ke aslinya neraka dan ke surganya yang asli. Ya. Jadi akhirnya singkatnya begini udah singkatnya biar kita paham dulu ya. Dari semua perulangan-perulangan terjadi gitu kan. Akhirnya kita itu sudah menempati posisinya masing-masing. Jadi surga yang benar-benar masuk surga, neraka yang benar-benar masuk neraka. Gitu kan? Akhirnya tidak ada perulangan lagi dan itu disebut dengan kiamat. Jadi tidak ada jiwa yang dilahirkan tulisannya kembali. Ya. Karena ada tulisannya tuh jiwa yang dilahirkan kembali. Iya, tuh coba kitab itu jangan diupetin tuh jiwa yang dilahirkan kembali. Ya mau dilahirkan kembali lah jiwa itu kan. Dia terlahir kembali. Nah, ya iya, ya kan, gitu kan. Nah itu ketika dilahirkan kembali ya kita harus cepat sadar. Biasanya orang tuh harus tanya. Iya. Saya kenapa ada di dunia ini? Ya kan. Dan Gitu kan? setiap manusia ketika kesadarannya sampai sini pasti bertanya tentang itu. Wah iya, itu harusnya ditanya Siapa? dari kecil. Kenapa? Nah, saya dulu nanya ya sebelum SD. Kenapa saya dilahirkan dulu tuh? Apakah orang-orang ini hanya bohongan gitu kan? Robot. Iya, karena saya pikir dulu adalah sandiwara. Dan Masya Allah itu adalah jawaban paling sempurna. Yang saya tahu itu pas saya baca Quran gitu kan. Saya baca Jalalain, tafsiran bahasa Indonesia. Akhirnya ditulis hidup itu hanya sandiwara. Oh saya berarti dari kecil udah tahu tuh kalau saya dalam sandiwara. Sudah gitu ya. Iya. Nah terus saya coba kembali ke situ. Jadi saya coba menjadi pemain yang terbaik. Ya pemain terbaik ya coba berusaha jadi yang benar gitu kan. Walaupun ya agak susah, tahu godaannya banyak. Iya. Dan ternyata mungkin untuk kesadaran itu ada, tiap orang beda-beda. Ya bisa. Ada yang mungkin dari muda sudah sadar, atau mungkin ketika dia perjalanan hidup baru sadar. Ya bisa. Yang repot tuh sadarnya pas
udah mau mengembuskan apa Iya, gitu. iya kan? Akhirnya tidak Dia ketemu tahu. orang-orang yang merugi. Sadar di posisi seperti itu. Ntar ditontonnya ini kan kepanjangan. Jadi ada orang gitu kan. Allah ciptakan. Karena pertama kali merahasiakan gitu kan. Ya udah Yang penting maksudnya penutupan tanya. aja. Penutupan. Wih. Terkait reinkarnasi. Oh, ada reinkarnasi. Ya bahasanya Oh gitu. daur hidup. Iya nggak sih? Lebih cocok. Jadi ketika kita memahami, coba memahami apakah reinkarnasi itu ada apa enggak gitu kan. Ya coba kita itu baik-baik ke diri sendiri aja gitu. Jadi Allah itu maha pengasih. Kita itu dikasih kesempatan sama Allah, namanya waktu gitu. Ketika waktu itu jalan terus berkali-kali Allah kasih itu. Tulisannya di situ ada roda kehidupan. Kita hanya memahami itu roda kehidupan di satu masa kita hidup, enggak. Roda kehidupan di banyak masa kita hidup. Iya. Maka disebut roda kehidupan itu. Karena dia akan berputar terus. Nah itu kehidupan tuh putar terus itu. Coba aja. Di situ ada namanya surga. Itu ya di bumi aja ada tulisan surga itu. Itu ada. Banyak. Jadi sungai-sungai mengalir ya memang betul ada itu kan di sini di dunia nyata gitu kan. Nah sekarang yang jadi apa pertanyaan gitu kan. Ya enggak? Itu kalau kita emang ada reinkarnasi gitu kan, kita itu bisa nggak memilih kita dilahirkan di mana, keturunan siapa? Nah itu tuh bisa nggak? Bagaimana caranya? Nah itu PR. PR itu terjawab gitu.